Tapi ada kelompok orang yang dia bukan akhlak-akhlak Nusantara. Orang menghormati makin diperbudak oleh dia. Orang menghargai makin direndahkan. Orang mencintai makin dimanfaatkan. Tenang Rois. Nana ketua PCNU hadir. Ini yang harus kita jaga. Ini mimbar-mimbar Rasulullah ke arane ke Bapak. Ki acara-acara ngomong ajaran Rasulullah, arane mimbar Rasulullah. Kita sudah ukuran beberapa dekade ini diajari jelek oleh orang-orang yang berada di mimbar Rasulullah, sehingga gampang caci maki pada yang lebih tua, gampang caci maki kepada ulama, gampang caci maki kepada pemerintah, gampang caci maki kepada pejabat, gampang caci maki kepada sesama, gampang caci maki kepada agama lain, Tuhan orang lain dihina-dina. Ini tidak boleh dalam ajaran-ajaran Islam Nusantara. Islam kita yang diajarkan oleh leluhur kita adalah Islam rahmatan lil alamin. Maka perlulah waman jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Siapa orang yang mengumpulkan keduanya, yaitu yang disebut dengan syariat dan hakikat, faqad tahaqqaqa, maka dialah orang yang ahli tahqiq. Apa ahli tahqiq? Man asbata syai'an bidalilin, orang yang menetapkan sesuatu dengan dalil. Kita ngomong apa baik kudu ana dalile. Lamun ngomong agama laka dalile iku arane ngawag. Wong agama iku ora bisa ngawag. Al aslu fil ibadati al ittiba. Sing diarani ibadah iku asale ya kudu nutburi Kanjeng Nabi. Maka jere Syekh Nawawi Tenarama torekoh iku adalah ittiba'u af'alin nabi. Mahya tariqah inda Syekh Nawawi Tenara, at-tariqatu indahu ittiba'u af'alin nabi, mengikuti seluruh pekerjaannya Nabi, qaulan wa fi'lan, ucapannya dan juga pekerjaannya. Itu yang namanya tariqah. Kiai bagaimana hukumnya? Lamun ngidu aja ning ngarep, lamun ngidu aja ning sebelah tengen, lamun ngidu ning sebelah kiwe. Iku sunnahe Kanjeng Nabi. Orang yang walaupun dia tidak talqin thariqah, tetapi kalau sunnah-sunnahnya Nabi model seperti itu dilakukan, maka hakikatnya menurut Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani, fahuwa min ahli thariqah, maka dialah orang yang sudah masuk dalam kategori ahli thariqah. Nah, thariqahnya Yai Farid ini namanya thariqah ala manhaji Syekhi Abil Hasan Aliyin Asyadili. Penyempurna daripada tarik kita kepada Allah dengan mengikuti siratal mustaqim yang dibawa oleh Rasulullah adalah dengan tariqahnya para ulama yang al-arif billah, wa huwa man qad jama'a baina syariati wal haqiqah, yang disebut dengan waliullah. Waliullah itu dudu wong stres. Waliullah jeung stres wali. Jadi akeh-akeh wong siki pengen dianggap wali ku sestresan dingin. Padahal yang disebut waliullah itu adalah kata ulama menjama'a baina taqwa wal iman. Orang yang telah mengumpulkan antara takwa dan iman. Jadi atine kuat, imane maring Allah, tawakale hebat, ibadahnya kedeleng. Ana wong ibadahnya rajin, tapi ternyata rajin adzan niku pengen ning wong desa nyalon lurah. Setahun adzan melulu, ligane pengen jadi lurah. Sesudah setahun dia menyatakan nyalon lurah, berarti dia itu ada laisa mukhlisan lillah, tetapi karena pengen didemeni masyarakat. Nah, iku senajan ibadah kedeleng hebat durung dadi wali. Kenapa? Belum jamaah baina taqwa wal iman. Iman iku fi'lul qalbi. Iman iku pekerjaane hati. Uang hebat imane anak, tetapi syariate ora pati gelem. Anak itu. Ana uang hebat syariate tetapi laka ikhlase. Maka jare sebagian ulama sing diarani waliullah iku adalah waliyullahi huwa al-alimu billah wal muwadzibu li taatillah wal mukhlisu fi ibadatillah. Bahwa yang dinamakan dengan waliullah adalah pertama al-alimu billah, orang yang kenal Allah. Yang kedua adalah al-muwadzibu li taatillah, orang yang terus menerus taat pada Allah. La kali rene fisarra'i wa dharra, duwe beras ora duwe beras salat, duwe rabi ora duwe rabi salat, rabi marah rabi gemuyu salat. Aja lamun lagi dimarahi rabi ku beneran ibadah kuat sedih dewek wis menumpang ning umahe rabi
disinggung-singgung melulu ning rabi siraiku modal kolor doang gening kene ya lagane pengen wayuh-wayuh segala. Sedih dheweke ning Allah, rajin ibadah ning Allah, hanya fidarra. Hanya ketika lagi susah, barang seneng orang inget ning Gusti Allah, iki durung bisa jadi wali. Wali iku kudu al-muwadzibu li taatillah fi sarra'i wad dharra. Di dalam keadaan bahagia maupun dalam keadaan menderita. Yang ketiga adalah wal mukhlisu li ibadatillah, ibadah ning Allah ikhlas. Deke adan dudu pengen dimbil mantu, deke adan dudu pengen didadikaken lurah. Ada orang ngasih kepada masyarakat ambulan telu sedesa, ligane pengen nyalon lurah, dudu waliullah kuma, wali desa. Nggak apa-apa daripada nggak sama sekali, betul apa tidak? Mai duit 50.000 pengen dicolok pilkada. Ganjaran tau ora iku bapak-bapak? Gale bapak-bapak ini gelem alhamdulillah aja. Kepada Allah jarang yang namanya sedih-sedih karena dia percaya kullu syai'in yajri bi qadaillah. Segala sesuatu ini berjalan dengan qadanya Allah. Dia bahagia dengan qadanya Allah, dia susah dengan qadanya Allah. Apa yang perlu disusahi dengan apa yang telah ditentukan Allah? Ketika dia dapat yang namanya nikmat begitu banyak, maka tidak ada dia farih, tidak ada terlalu sombong, terlalu bahagia dengan nikmat apa yang Allah berikan kepadanya sehingga dia sombong kepada yang lain. Banyak orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah kemudian sombong. Sombong bukan hanya dengan harta, sombong bukan hanya dengan jabatan, kadang-kadang sombong dengan karunia Allah. Derajatnya lagi ditinggikan, tiba-tiba dia menghina tukang es. Tapi tukang esnya sabar, dia tidak marah, cuma melongo doang nyekeli es. Akhirnya dapat rahmat, dapat berkah dari Allah, diumrohkan, dapat modal dari Pak Prabowo. Alhamdulillah. Maka jika ada orang yang menghinamu, ada orang yang membencimu, menggibahmu, isbir ala ma yaqulun. Sabar saja terhadap apa yang mereka katakan. Nanti kebaikan akan datang kepada kita, orang yang sabar. Pak Jokowi orang yang sabar dalam menerima caci makian 10 tahun. Dia berjalan seperti tidak ada cacian dan makian sampai 10 tahun berjalan husnul khotimah. Betul apa tidak? Kiai Said Agil Siraj wong Cirebon, wong Kempek, dihina nang Wahabi, dihina nang Baklawi, ora pernah deke ngomong sama sekali marah-marah. Kenapa? Karena derajatul iman fi qalbihi qad tarassakh. Iman yang ada di hatinya ini sudah menancap kuat. Kullun yajri bi qadaillah, semuanya berjalan dengan qadanya Allah. Setiap kata yang keluar dari siapapun tidaklah diizinkan keluar kecuali dengan izinnya Allah. Maka apa saja hari ini yang terjadi, tidak ada yang luput daripada qadanya Allah. Lamun uang wis makonon niku kabeh lah kasing luput ning qadane Allah. Lah anak kebaikan dheweke ora pati blagu, anak kejelekan ora pati sedih. Kenapa? Semuanya fi inayatillah, semuanya ada dalam perhatiannya Allah. Maka ulama ibu-ibu ketika anak corona tahun 2018 apa 19 kaya jere wong desa pada ngobrol kayaknya pada mati kabeh manusia ki kiamat di lemaning premen iki kudune kita merene anak corona hari ulama langsung kullun yajri biqadaillah. Ora apa ora putih. Bismillah, kulun yajri biqadaillah. Karena mau nih ketua RMI Kiai Abdul Matin Jawahir, jadi ketua RMI ku ngegenteni kiai sing mati. Iki kiai mati digenti nang Kiai Abdul Matin, kena corona mati maning. Barang anu ngegenti kita sampai demosioner di karateker. Ketua PWNU nya di karateker, alhamdulillah kulane masih urip, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iki Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, ibu bapak iku digentine engkone salah sijine kutub aulia iku nang Syekh Abil Hasan Asyadili. Maka jere Syekh Al-Qurashi ida Dakarta Syekh Abul Hasan Asyadili faqad Dakarta Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa aksuhu ay ida Dakarta Syekh Abdul Qadir Al-Jailaniya faqad Dakarta Syekh Abul Hasan Aliyan Asyadiliyah.
li'annahuma fi maqamin wahidin la yaftariqan, karena keduanya ada dalam satu makom, tidak berpisah. Berarti lamun pengen Sultanul Aulia pada zamannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah beliau, maka 100 tahun kemudian yang menggantikan adalah Sultanul Aulia Syekh Abil Hasan Aliyin Asyadili. Makanya dia iku agfurullah, saya mengambil syadiliyahnya dari beliau. Kemudian beliau wafat digantikan oleh putra beliau Abuya Muhtadi bin Abuya Dimyati. Di Jawa Mbah Dasko, anak sing ngaku-ngaku tarekat Syadiliyah tapi itu terputus. Sana teh putus. Selain Roro iku kayaknya orang pati yakin kula iku. Lamun Kiai Farid kula yakin iki, kedeleng iki nyambung. Tapi kenapa ada orang tarikohnya tidak sampai ke hati? Waline wali bebohongan. Hu syai'un minal wilayah biqadri ta'atihi lillahi subhanahu wa ta'ala. Qillatan wa kasratan. Kullu ahadin, setiap orang, lahu syai'un minal wilayah, dia ada sesuatu bagian. Lahu hadzun minal wilayah, dia bagian dari kewalian biqadri ta'atihi lillah, dengan ukuran taatnya kepada Allah, qillatan wa kasratan, sedikitnya dan banyaknya. Semakin kita taat kepada Allah, semakin hadul wilayah ini tinggi. Semakin kita turu bae ora lakukan tahajud, ora lakukan salat duha, lah hadul wilayah kita rendah. Aja diarani uang-uang sing tukang nyapu ning musala dudu waliullah. Bu. Dua laki lok salat 5 waktu. Salat 5 waktu. Durung pernah ngejelang dewek ninggal salat 5 waktu. I'lami annahu waliyun min awliya illahi subhanahu wa ta'ala. Cuma kadarnya setitik mbeke salat fardu doang. Wa idza zadal faraidha bis sunan, apabila dia menambahi kefarduan kepada Allah dengan sunnah, rawati be qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qobliyah isya, ba'diyah isya, qobliyah subuh, laka ba'diyah subuh mah. Pengen dadi wali tas subuh ba'diyah. Kelewatan iku mah. Tas salat subuh, tas salat asar ba'diyah, pengen dadi wali. Laka tas salat asar, tas salat subuh ora disunahaken salat sun. Rawatibnya lengkap. Zada bi qiyamil laili, tambah dengan qiyamul lail, tambah dengan tahajud, tambah paginya salat duha. Tidak mengandalkan salat duha untuk kekayaan, tidak meniatkan salat duha kita supaya sugih. Lamun niatnya supaya sugih lah orang bisa kena derajat, dimainin nang Allah kesugihan derajatnya ora. Tapi lamun kita salat duha bae bi ghairi niyati hadin ajilin, tanpa ada niat kita pengen sugih, maka iki nambahi derajat wilayah. Kayak uang maca waqiah pengen sugih. Lah orang nambahi derajat wilayah, tetap nambahi duit. Bu, pengen sugih. Tas salat subuh maca salat waqiah. Diniatakan sugih ya sugih. Tapi para kiai tas salat subuh baca waqiah, lah niat apa-apa. Pengennya dekemat derajat ning Allah. Karena lamun kita niat derajat ning Allah, Allah masih bisa mainin dunia lan main nang akhirat pasti. Tapi lamun kita niatnya adalah niat dunia, wa ma lahu fil akhirati min khalaq, ning akhiratnya ora li apa-apa. Makanya lamun kita sedekah, Bu, sedekah kayak ilok ibu-ibu jemiahan ngaji ini kan anak kotak muter ya, iku 2000 sing siji diniati gena Allah bae, sing siji niati gena sugi, jadi rorok. Kenapa? Karena sedekah apabila kita niatkan untuk di dunia, maka Allah akan kasih langsung. Ud'uni astajib lakum, istajlibur rizqa bis sedekah. Ngeprihasiran rizki, cari banyak rizki dengan sedekah, pasti iku. Ud'uni astajib lakum. Ya Allah bihaqi qaulika ud'uni astajib lakum istajlib du'ai. Wis gak langsung nang Allah. Makanya ilok wong kiai-kiai ning Banten, Bu. Kiai ning Banten mah ana fidyah biddaur. Embu ning kene ki ora wuru kita kiai ning wong kedokan bunder padahal mah dulur. Boyot kita ning kedokan bunder, Bu. Iki wong kerangkeng parak ya merono ya. Iku ning Banten uang pada fidyah biddaur. Fidyah biddaur iku lamun ana sing mati didokoni emas 100 gram atau 200 gram, kau diputerakan sedekah gena uang sing mati, tetapi dibalik maning
dibalik kena maning kok dinekakan maning ning wong liyan dibalik na maning dinekakan maning dibalikaken maning dinekakan maning dibalikaken maning iku arane fidya bid'ah lumayan kula lamun uli kan siji fidya gena salat kiai fidya malak tuka am ahadal mala amma fi zimmati fulan bin fulan anis salatil matrukah qabiltu nah iki 100 gram ki wis dadi ndene kula wa wahabtuka dan aku berikan kepadamu nah kita ini pahala sedekah 100 gram jarang ana wong sedekah 100 gram nah kula mah karena rong balen gena siam telu kadang-kadang gena nudur al aiman wan nudur apa-apa sing sebalen maning tak niati ya Allah pengen dibalas ning dunia baik kita masih cina cima kenapa yang 100 gram wis dibalas ning Allah gena akhirat karena kita orang niat apa-apa sing 100 gram diniatakan ning dunia supaya bisa ngebangun pondok gena santri alhamdulillah ki kayaknya kiai parit gak pada baik ki gedungnya gede makenen ki bisa nih pangeran iki kita gena ning akhirat iki gena ning dunia nih anak yatim dikumpulaken janda-janda sing tua-tua aja sing nom engko sing nom ning atine rada sejen janda-janda sing tua-tua sing ora duwe omah dibangunaken omah genang kita omah ning swarga lah iku sing mekonon-mekonon niate bisa ning dunya dibalese bisa ning akhirat wong Cina-Cina kepada rajin sedekah tetapi dheweke mah pengen dibalese ning dunia doang bagi-bagi angpau kenapa kena keberuntungan orang-orang Cina bagi ampau untuk keberuntungan wis dipecat masih pengen jadi ketua baik lah iki ba'idun an ismi tariqah bal an ismil ikhlas wa tawakkal wal khusu wal khudu wis entek masane jadi ketua jatman lah pengen nambah maning wis ning BBN wis ora uli pengen maksa lah iki ya dulu ala annahu ghairu waliyyin min auliya'illahi ta'ala ba'id jiddan ba'id jiddan jauh itu jelma anu geus eureun masih hoyong jadi pemimpin hoyong jadi ketua dunia segala macam hoyong dianggap jadi wali eta lamun man lahu basirah yanduru ilaihi yanduru bi'ainil ihana la syai'a fi hadillahi subhanahu wa ta'ala la li'annahu yudhiru hubbad dunya wa hubbal jah wa hubbar riyasah hubbal mal hubbal dunya hubbal jiadah hubba ulang tahunan kiai-kiai Indramayu lah kasih ulang tahun nanti kebetulan lah kiai ulang tahunan kayak bocah toriko ahli toreko ulang tahun ahli toreko ulang tahun waduh wong Banten nggak bergitik gitu loh ya buang Indramayu mah tapi wong Banten ngedeleng ahli toreko ulang tahun kayak bocah bibaid jiddan la syai'a fi nadrillahi subhanahu wa ta'ala la tayaqqanu bi annahu la yakunu fi hadillahi subhanahu wa ta'ala bahaya itu engko ne premen wong-wong biasa ari wong sing wis ana merek toriko kelakuannya kayak kelakuan wong ora pati bener akhlak mimbar Nusantara hari ini harus dipenuhi oleh akhlak Nusantara akhlak Indramayu asli akhlak Cirebon akhlak wong Banten akhlak wong Jawa akhlak wong Siliwangi akhlak wong Sunda sing tata krama sing anda pasor jadi wong Banten ini apa nyeluke pada baik anda pasor lamun dihormati wong dek nyingkin nunduk aja kumat dihormati ngingkin belagu emang gue cucu nabi cium ini kaki saya lah ari wong kene mah wong Indramayu dihormati atau nyingkin dihormati nyingkin menghormati lagi makin menghormati lagi tapi ada kelompok orang yang dia bukan akhlak Nusantara orang menghormati makin diperbudak oleh dia orang menghargai makin direndahkan orang mencintai makin dimanfaatkan tenang Rois Nana ketua PCNU hadir ini yang harus kita jaga ini mimbar-mimbar Rasulullah ke arane ke Bapak ke acara-acara ngomong ajaran Rasulullah arane mimbar Rasulullah
Kita sudah ukuran beberapa dekade ini diajari jelek oleh orang-orang yang berada di mimbar Rasulullah, sehingga gampang caci maki pada yang lebih tua, gampang caci maki kepada ulama, gampang caci maki kepada pemerintah, gampang caci maki kepada pejabat, gampang caci maki kepada sesama, gampang caci maki kepada agama lain, Tuhan orang lain dihina-dina. Ini tidak boleh dalam ajaran-ajaran Islam Nusantara. Islam kita yang diajarkan oleh leluhur kita adalah Islam rahmatan lil alamin. Kita beberapa dekade ini diajari oleh Islam yang bukan Islam turunan Nusantara. Akhlak-akhlaknya beda. Akhirnya banyak yang mengikuti daripada anak-anak Nusantara, sehingga mudah mencaci maki ulama, mudah mencaci maki pemerintah. Presiden, wakil presiden adalah lambang kemuliaan kita sebagai bangsa, lambang kemuliaan kita sebagai negara. Ini dihina-dina setiap hari. Ini yang harus kita bereskan, ini yang harus kita rebut kembali. Mimbar-mimbar Rasulullah hanya boleh diisi oleh mereka yang punya akhlaknya Rasulullah. Mimbar-mimbar Nusantara hanya boleh diisi oleh mereka yang berakhlak Nusantara. Kepemimpinan Nusantara dari Aceh sampai Papua, dari Miangas sampai Pulau Rote hanya boleh diisi oleh anak-anak Nusantara. Insya Allah kita sebagai bangsa akan saling hormat menghormati, lebih damai, lebih tentram jika akhlak-akhlak Islam Nusantara yang diajarkan Wali Songo kita terapkan kembali. Kearifan-kearifan lokal budaya kita dari anak-anak Nusantara yang puluhan ribu tahun yang silam telah ada di tanah Nusantara ini. Ketika belum datang Islam, kita sudah punya akhlak yang seperti ini. Ketika Hindu datang, kita berakhlak seperti ini. Ketika Buddha datang, kita sudah berakhlak seperti ini. Islam datang, disempurnakan oleh Islam akhlak kita bangsa Nusantara yang luhur. Kata Rasulullah, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kenapa lafadznya Rasulullah menyempurnakan akhlak? Karena setiap bangsa sudah punya akhlak masing-masing yang luhur. Dan yang paling serupa dan mirip dengan akhlak-akhlak yang ada di hadis-hadis Rasulullah adalah akhlaknya orang Jawa. Nabi Muhammad memang lahirnya di Arab, diutusnya di Mekah, hijrahnya ke Madinah. Pertama kali Islam berkembang di Jazirah Arabia, betul. Tetapi kalau lihat hadis-hadis tentang akhlak, itu miripnya yang diberitakan Rasulullah tentang makarimul akhlak itu adalah akhlak wong Indramayu, akhlak wong Cirebon, akhlak wong Kresek, wong Banten, wong Bali, wong Batak. Wong Batak keras-keras makonon kuga, ya uangnya mah baik. Kenapa? Karena saudara kita, mereka bangsa Nusantara. Wong Madura kedelengnya galak, ya baik, akhlaknya tetap dijaga. Uang Banten jere Jawara, tetap baik, uangnya manis kayak kian. Bu, pengen dua mantu manis? Pengen. Akhlaknya bagus, pengen. Kiai pengen. Sing model makanan pengen. Bu, pengen meneng iku. Orang gelem ya gue mau dirapi. Dia dirapi kan beker loro, masih ana loro maning. Lah akhlak-akhlak Nusantara ini luhur, Saudara. Coba kita dari Aceh, di Aceh aja itu bangsa Aceh itu sukunya macam-macam. Di Sumatera Utara ada Mandailing, ada Batak, sebagainya banyak. Sepulau Sumatera mungkin ratusan suku bangsa. Bahasa Sepulau Jawa banyak suku bangsa. Wong Sunda bae anak Sunda nih, Sunda Parahyangan, Anda Sunda Bogor, Anda Sunda Galuh. Anak kayak Indramayu, Jawa, Sunda oke. Digawan kadang-kadang wong Jawa Tengah orang ngerti wong Indramayu ngomong. Beli-beli apa beli-beli. Darani tuku. Keragaman bangsa Indonesia yang luar biasa. Ini jarang perang. Bu. Wong Indramayu, wong Jawa, selama Indonesia aneh itu durung pernah perang antar suku. Paling perangnya karena politik bengen DITI, itu bukan karena suku. Tapi di negara lain sukunya hanya dua, pandangan keagamaannya hanya dua, Sunni Syiah, perang sampai sekarang. Tapi Indonesia 700 suku, 1400 bahasa, 17.000 pulau, tapi kita hidup aman, damai, tentram.
Embeke pirang-pirang tahun niki rada ribut-ributan. Kenapa? Ada akhlak-akhlak bukan akhlak Nusantara mempengaruhi anak-anak Nusantara. Berani mencaci maki yang lebih tua, berani mencaci maki yang lebih mulia. DKRT gadudu wani nyaci maki presiden. Iki akhlak dudu akhlak iki. Wih, ini kan demokrasi. Kita harus mengkritik. Demokrasi itu harus ada kritik, betul. Tapi demokrasi kita demokrasi Indonesia yang tetap berdasarkan kesantunan, yang tetap berdasarkan akhlak luhur bangsa Indonesia, putra putri Nusantara. Coba nih DPR. Di DPR saya sering lihat cara anggota DPR berdebat. Walaupun mengkritik berbeda 180 derajat, tapi dengan sopan, santun dan luwes. Ini akhlak Nusantara. Tetapi ketika yang mengkritik gigi tukang obat, turunan tukang obat, si kini ceramah. Ya biasanya tukang obat kan teriak-teriak di jalan supaya kedengaran orang yang lewat. Ini obat kurap, ini bagus sekali, segala macam. Si kini ngenggos jubah, ngenggos sorban, jadi penceramah. Bengene deket tekaning Indonesia sebagai imigran, tukang obat, karena dagang minyak wangi, dagang buhur. Si kini nyekelin mik ceramah. Akhirnya ceramahnya kayak dagang obat. Babi, monyet, kamu, wah luar biasa. Presiden DKRT gadudu wani ngehina presiden. Kiai ulama besar di NU dek ngaji kitab ka dudu sing tengen ngiri dek masih ngiri nganan. Lah iki wani ngehina. Kiai NU Awang Alpiyah baca kitab Jamul Jawami sarah makna kelawan lafadze paham. Iku wani dihina-dina nang bocah sing maca kitab sing kiri nganan. Iki akhlak bukan akhlak Nusantara. Dan perlu diketahui, tanah Nusantara kita ini tanah yang sakti. Tanah Nusantara adalah tanah yang sakti. Kalau orang itu sudah kelewat batas, tidak berakhlak di tanah Nusantara, iki keruhun-keruhunnya metu. Wali-waline metu. Macan-macane nongol. Ulah lemai pada ngegubet. Apabila ada tamu orang-orang yang bukan putra putri Nusantara udah semakin sombong di atas tanah Nusantara, kewalak hancur apabila dia tidak bertobat kepada Allah dan kepada anak-anak Nusantara. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah iki haul ki akhlak Nusantara. Kita Islam lakaning Al-Qur'an hawilu misalnya ngahola sila kabeh. Tidak ada itu. Atau di hadis man hawala abahu au syekhahu faqad bari aminan nar. Enggak ada. Tapi kenapa kemudian ada acara haul? Ini salah satu akhlak Nusantara. Cuma sedikit rebut ngaku nih haul itu dari Yaman, tahlil itu dari Yaman, pahlawan itu dari Yaman. Lah kita kebagiannya apa? Sunan Gunung Jati dari Yaman. Weh, Sunan Gunung Jati ku ibune kuning gono ku Nyai Rara Santang ku. Ngita betan. Lah nya nyaman bremen abai sing Mekah ka. Abai sing Mekah Syarif Abdullah, ana ning bukune ga dudu sing Yaman. Napa dia ngomong aku nih Syarif Hidayatullah nyaman? Apa maksudnya? Maksudnya supaya hebat ku negara kita. Lari hebat pemerana bisa balik merana. Kita mah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur baldati Indonesia biladi anta unwanul faqama kullu mayyatika yauman tamikhan yalqahimama. Siapa saja di negeriku ini yang dia datang mau sombong-sombongan, dia datang mau merendahkan anak-anak bangsa Indonesia, yalqahimama, dia akan hancur. Mayyatika yauman yalqa himama. Siapa orang yang berani datang kemari dengan penuh kesombongan merendahkan anak-anak negeri Indonesia, putra putri Nusantara, yalqa himama, dia akan mendapatkan kerendahan, kehinaan dan kehancuran. Ya Rabbal, gak percaya saya Indonesia barokah, Indonesia orang yang menghancurkannya akan antara. Negeri ini kita rawat dari dulu. Jangan sampai ini negara yang paling indah sedunia ini. Orang-orang Arab mengatakannya ini jannatun fil ard, surga yang ada di bumi. Huwa Indonesia.
jannatun fil ard hiya Indonesia. Surga pun tidak boleh menghinanya, siapapun tidak boleh merebutnya dari putra-putri Indonesia. Gunung Jati, ya wong kene, ibune arane Nyai Rara Santang. Abatuane arane Prabu Siliwangi. Masa Prabu Siliwangi wong Yaman? Kata sebagiannya lagi itu bakbun. Ini apa urusannya? Pangeran Ponorogo iku arane Abdul Hamid pahlawan, sikine ngakune margane binalnya katanya Sunan Gunung Jati bin ya. Tidak bisa. Sunan Gunung Jati ini adalah bin Ratu Rara Santang bin Prabu Oga pamajikan hiji ti Banten ngaranna Nyai Kaong Hanten. Di makam udah puri Sunan Gunung Jati ini dua rabi baru sing Cina wangi putih barang anu didokone seumah jere Nyai Kaong mure rada gede mbeke kon ning Cirebon ning Sunan Gunung Jati berana sila ning mondok ning Sunan Gunung Jati sapa aja Sunan Gunung Jati kuma ya kiai sila mondok bening kana orang baru lamun abai berana Sultan Hasanuddin Banten kok. Assalamualaikum marep mondok ning kene. Oh jere anak buah Sunan Gunung Jati dia omong Mayu dari Kedokan Bundar dekat sini. Siapa namanya? Sabak Kingkin. Rasanya anak kita ada Sabak Kingkin. Tanya siapa nama ibunya? Balik maning. Ding, kamu ibunya siapa? Biasanya orang mondok nggak ditanya-tanya ibunya. Ini mah ditanya ibunya siapa? Ibu saya Kaung Hanten. Langsung Sunan Gunung Jati barang dilapori ibunya ibunya Hasanuddin Aren Kaung Hanten langsung. Silaki anak kita. Akhirnya dididiklah di istana, kemudian suruh menyebarkan agama Islam di Banten. Jadi aja gegabah karo wong kerangkeng ki. Iki setiap bulan puasa Ramadan seluruh setan-setan di dunia akan berkeliaran kalau bukan bulan Ramadan. Tapi kalau sudah datang bulan Ramadan, seluruh setan itu dibawa ke sini di kerangkeng. Jadi ki bisa ngelakkan setan dong kene ki. Anak ning hati saya kayak wong Balawi. Bahwa kalau bulan Ramadan setan-setan pada di kerangkeng, semua pada kesini. Enggak salah. Luar biasa udah setengah 12 ya. Ini mudah-mudahan barokah. Pondok ini barokah. Pondok Salaf An-Nur ini ya Allah jaga agar tetap bisa mendidik anak santri sampai hari kiamat. Semakin berkah, semakin penuh dengan santri yang mengaji di sini, anak santrinya akan jadi pemimpin agama dan negara. Semua yang ada di kalangan Nahdlatul Ulama kalau jadi pemimpin, misinya adalah kebangsaan, misinya adalah keindonesiaan. Tidak ada yang macam-macam. Kenapa? Karena bagi kami warga Nahdlatul Ulama, Indonesia ini daulatun syar'iyah, negara yang sudah syar'i. Karena bagi kami Nahdlatul Ulama, ad-daulatu wasilatun la ghayatun. Negara itu hanya wasilah, bukan tujuan. Tujuan dari negara itu dua, li hifdziddin wa hifdzid dunya, menjaga agama dan menjaga dunia. Indonesia ini sudah menjaga agama, bahkan ada di pasal Undang-Undang Dasar pasal 29 ayat 1 bahwa negara menjamin kebebasan beragama. Karena beragama itu dijamin, maka Asy'ari Al-Ghazali dan Imam Al-Mawardi katakan itu sudah dilakukan oleh Indonesia, menjaga agama. Saya pernah ke beberapa negara, tidak ada negara-negara itu memperlakukan orang Islam seperti di Indonesia ini. Mau mi'rajan kadang-kadang jalan ditutup pakai bangku. Mending kalau pemberitahuan izin sama Kapolsek, kadang-kadang kagak. Mentang-mentang aja apa acara agama langsung ditutup. Jadi Pak Kapolsek, ada apa ditutup? Garuda satu katanya ada mi'rajan. Kalau ada mi'rajan nggak apa-apa, biarin aja. Begitu paling juga. Padahal dia nggak izin kadang-kadang.